kelebihan ekspos. Nah, kan buat jualan juga nih. Oke, baik. Kelebihan ekspos. Salah satunya kita udah ada dynamic shield ya Pak ya. Desain dynamic shield yang diperbarui sama MKSI, sama Mitsubishi Motor. Dan dengan desain yang kompak, sebenarnya desain itu benar-benar bagus Pak. Salut. Jadi dari konsepnya ke aslinya itu benar-benar mirip, dan konsumen itu sangat antusias Pak nanya. Terus dari segi kenyamanan pasti, terus apa lagi ya? Jantai. Desain ekspor bagus Pak dibandingkan kompetitornya. Paling menonjol desain menurut Pak Anda. Betul. Jadi Bapak Ibu, kita 1, 2, 3 hal yang kita suka banget dari ekspor biar kita pede jualan ekspor. Betul. Nah, apalagi pada Interior Pak. Interiornya gimana tuh? Interiornya bagus. Interiornya futuristik dan masa kini lah ya. Maksudnya sekarang kan untuk kayak di head unit pun ekspor bagus Pak. Dia udah pakai apa yang namanya ya? Itu sound ya Pak. Nah, interiornya itu head unitnya sudah pakai floating Pak. Jadi udah benar-benar desain kekinian sekarang. Dan head unit cluster meternya juga diperbarui, bukan pakai desain expander atau expander cross atau Pajero. Dia benar-benar fresh, bagus. Terus kalau untuk di soundnya juga untuk di ultimate ya Pak, iya, kita udah pakai Yamaha. Iya, kenapa Yamaha? Kenapa yang lain? Nah, kalau Yamaha kan udah dijamin Pak untuk kualitas musiknya. Yang setahu saya Pak ya, saya kan bukan pengamat musik Pak, jadi untuk sound system Yamaha itu udah paling bagus. Minimal bisa ngeles lah kalau Yes, betul. Kayak gitu kan Mas sales Pak. Jadi Yamaha ini kan memang sudah puluhan tahun di industri musik ya Pak Nada ya Bapak Ibu. Jadi untuk kualitas dan apa istilahnya itu sound yang dihasilkan udah pasti sangat-sangat baik kualitasnya. Ya, dibanding nggak kalah dengan car audio yang premium seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu tepuk tangan buat Pak Nada dan Pak Roni. Saya akan tanya, satu, Pak, apa kelebihan dari ekspor ini? Untuk kelebihan Mitsubishi Exforce, di Exforce itu kita untuk AC udah dual zone, AC-nya udah dual zone, jadi antara driver sama penumpang di sebelah kiri driver itu terpisah Pak. Jadi bisa disesuaikan untuk temperaturnya. Barangkali kan antara driver sama penumpang di sebelahnya itu barangkali keinginan untuk temperaturnya beda, bisa disesuaikan dengan sesuai keinginan. Keduanya untuk ekspor memiliki sound Yamaha Premium Pak, di mana sound Yamaha Premium itu sudah teruji di alat musik Pak ya, itu udah puluhan tahun, 30 tahun eksis Pak ya. Tetapi memang untuk di otomotif baru di Mitsubishi aja kerjasama. Ya, Kemudian, tapi kalau dual zone, ya. kereta kalau saya lihat kereta juga dual zone. Iya, untuk di kereta juga dual zone, tapi ya kita juga ya mengimbangi dengan kereta Pak ya, supaya bisa mampu. Ya tetap kita lebih bagus. Jadi kalau sama kereta tadi Bapak bilang Yamaha. Iya betul. Nah, kereta ini kan ada Bose. Iya, untuk kereta pakai Bose. Untuk Yamaha memang baru pertama kali ini diperkenalkan di dunia otomotif. Tetapi untuk Yamaha juga tidak kalah dengan Bose Pak. Yamaha sangat bagus juga, karena Yamaha sudah teruji juga Pak, dari alat-alat musik ya sudah banyak dari Yamaha, sudah puluhan tahun sudah eksis dan sudah teruji. Dimana apalagi Yamaha dengan alat musik itu kan suara yang dikeluarkannya itu sangat detail sekali Pak, dari equalizer dan bassnya. Jadi sudah teruji. Kemudian untuk ini juga Pak, untuk keunggulan yang lainnya di Exos ini memiliki tailgate Pak, jadi ada sensor kaki untuk bagasi kita. Untuk adasnya ada apa enggak? Untuk adas kebetulan memang belum ada di Exos ini Pak. Terus ini kok nggak ada sunroof? Ada nggak yang untuk sunroofnya atau panoramik? Untuk panoramik dan sunroof saat ini belum ada Pak. Kemungkinan mungkin di next ini ada. Tapi untuk saat ini memang belum ada di panoramik ataupun sunroof. Kenapa kita tidak
tidak menggunakan sunroof. Salah satunya yaitu untuk sunroof itu satu, dia nanti bobotnya lumayan cukup berat juga Pak, sehingga kalau kita pasang sunroof itu nanti ke bahan bakar mempengaruhi juga Pak. Lebih boros. Jadi lebih boros. Jadi karena kita tidak memiliki sunroof, otomatis kita lebih efisien di bahan bakar. Kemudian juga untuk untuk di sunroof juga itu kan cukup lumayan mahal juga Pak ya. Jadi nanti otomatis ke harga juga nanti bakal menambah harga. Kalau Mas bilang tadi menambah bobot, Ya. kayaknya nggak terlalu signifikan deh. Bobot itu sampai kalau cuman ganti kaca aja sunroof dengan plat yang ada itu nggak terlalu signifikan untuk di konsumsi bahan bakar gitu. Untuk konsumsi bahan bakar dari itu sebenarnya ya cukup mempengaruhi juga Pak, walaupun ya nggak terlalu signifikan, tetapi tetap mempengaruhi. Karena tergantung juga Pak, kalau kita mungkin berkendaranya cukup lama, cukup jauh kan itu mempengaruhi juga. Tapi kalau dekat ya mungkin nggak terlalu kerasa lah Pak ya. Coba ke Bapak, horsepower-nya berapa Pak? Itu pakai mesinnya sih mesin expander Pak. Iya. Awalnya kurang hafal Pak. Masih tahu berapa? 105 ya. 104. Oke. Dari Kok pakai mesin expander? Kenapa nggak pakai hybrid atau turbo? Ininya mungkin jelas beda kali Pak ya. Dibanding kalau pakai hybrid ya, dia lebih pakainya ke expander. Itu dari segi harga juga pasti dia bakalan dibandingin yang mesin biasa. Oke, sebenarnya sudah bagus, tapi ini masih kurang tepat ya. Satu, yang tadi yang saya tanya apa aja? Kelebihan ya. Kelebihan ekspornya apa aja segala macam. Sebenarnya kelebihannya itu banyak. Contoh tadi di saya tanya ADAS, ada nggak ADAS? Dijawabnya nggak ada. Itu salah. ADAS itu ada. Yang nggak ada adalah Mitsubishi Safety Sense, sama kayak SS, Honda Sensing. Itu yang tidak ada. Tapi ADAS-nya ada. Untuk menjadi TSS kayak di Toyota kan ada TSS, ada di Honda ada Honda Sensing. Itu membutuhkan 8 safety fitur untuk menjadi TSS. Nah kita itu sebenarnya sudah ada. Jadi kalau ditanya customer, ADAS-nya sudah ada Pak ADAS-nya. Apa aja ADAS-nya segala macam, Black Spot Assist, ya kan? RTCA di belakang. Terus ada beberapa fitur yang lainnya untuk mensupport ADAS. Itu ADAS itu kan faktor safety-nya kan. Sebenarnya ADAS-nya sudah ada, sudah komplit lah. Cuman FCM-nya yang belum ada, sehingga dia untuk follow atau adaptive cruise control-nya belum ada. Tapi kalau ADAS-nya, faktor safety-nya itu sudah ada. Jadi tuh, kalau ditanya ke customer, ADAS-nya sudah ada Pak. Oh, ini sama kayak yang TSS. Oh berbeda Pak, itu sensing. Tapi kalau ADAS ada. Kadang-kadang customer juga nggak gitu paham terkait ADAS. Mereka tahunya ada ADAS. Jadi mereka salah pengertian antara ADAS dengan sensing. Jadi nantinya yang next itu adalah sensing. Tapi kalau ADAS-nya sudah ada di Ultimate yang saat ini. Iya, tahunya ada sensing Pak. Betul. Terus terkait sunroof. Sunroof tadi jawabannya itu kemarin kita koordinasi dengan manajemen, jawaban itu kurang tepat karena di GIAS juga malah jawaban itu jadi komplain. Jadi kita revisi yang terkait sunroof itu pertama bukan masalah jadi bobot itu nggak masuk akal. Yang jelas kalau nggak pakai sunroof itu lebih kedap, suaranya lebih kedap sehingga Yamaha Premium Sound ini bisa lebih maksimal. Satu, yang pertama lebih kedap atau cancel noise-nya lebih bagus. Kedua, jauh lebih dingin karena semua pakai sunroof, pakai panoramik pasti akan panas. Karena panas menyebabkan kinerja AC menjadi lebih berat sehingga jadi lebih boros. Jadi berat karena kinerja AC, lebih borosnya itu karena kinerja AC butuh tenaga yang lebih besar untuk mendinginkan ruangan yang ada di dalam kendaraan. Lalu terkait rooming antara kepala dan atap itu jauh lebih lega.
Itu sih kalau terkait sunroof. Terus kalau ditanya kelebihannya ada banyak. Kelebihannya ada banyak. Apa yang Bapak bisa Ibu jual? Satu, drive mode. Drive mode itu belum ada di kompetitor lainnya. Kalau ditanya apa fungsi drive mode, Bapak Ibu nggak usah capek-capek manual untuk menyesuaikan dengan kondisi keadaan di jalan. Contoh, lagi hujan, itu kan ada wet mode, ya kan, basah. Jadi Bapak Ibu sudah dipastikan bahwa setirnya juga nyaman, kan ada aquaplaning segala macam. Itu dari ECU sudah ngatur supaya pengeremannya jadi lebih safety, nggak melintir. Terus kita juga ada IEC, otomatis safety-nya lebih oke dibandingkan kompetitor. Itu yang nggak ada di kompetitor. Terus kalau Bapak Ibu mau main di lumpur juga sudah ada, mau main di pasir juga sudah ada. Jadi itu yang harus ditonjolkan. Kedua terkait dual zone. Dual zone di kompetitor juga sudah ada yang dual zone, tapi yang pakai Nano X baru kita. Jadi yang dijelaskan adalah Nano X-nya. Ya, bukan dual zone-nya, tapi Nano X-nya. Terus apalagi head unit-nya atau SDA-nya. Yang lainnya belum ada yang 12,3. Jadi SDA-nya belum ada 12,3. Dan di SDA itu Bapak Ibu bisa cek pada saat test drive kemarin itu sangat informatif ke customer. Kenapa saya bilang informatif? Third pressure-nya ada, posisi steering, ketinggian, semua sudah ada di situ. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu main ke Gias untuk lihat unitnya, bisa dilihat. Itu sangat interaktif. Bahkan segala sensor ada apa segala macam dia akan muncul peringatan. Ada penilaiannya juga. Ya. Bebernya ada penilaian, konsumsi bahan bakar ada penilaian. Jadi di situ sangat interaktif. Clear ya sampai sini. Jadi minta tolong yang terkait sunroof ADAS itu clear. Terus masalah delivery time bagaimana? Delivery time tadi yang seperti saya sudah jelaskan, delivery time itu dipastikan yang pada Agustus ini, November akan dapat. Terus harganya gimana? Harga mengikat, SPK mengikat. Jadi nggak usah khawatiran untuk SPK sekarang, nanti begitu harga naik, harganya juga naik enggak. Justru harus SPK sekarang supaya mendapatkan harga yang ada di press list saat ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi nggak terkait ekspor?